Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi. Kali ini kita akan membahas soal tryout 3 APKSPB PGRI. Ini adalah video yang part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1, boleh banget kalau nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video ya. Menuju ke soal nomor 11, kita bahas dulu tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Ada 14. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Ya berarti kan siswanya kalau dulu dikasih tahu gini, kayak disuapin gitu kan istilahnya. Nah sekarang kan siswa itu disuruh nyari sendiri ya kan, guru sebagai fasilitator doang. Kemudian yang prinsip kedua adalah dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Ya udah jelas banget ya, bisa belajar dari internet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Tekstual itu intinya kayak lebih ke buku ya kan. Nah sekarang udah pakai yang pendekatan ilmiah dari mengamati sampai mengkomunikasikan gitu-gitu kan. Kemudian yang nomor 4, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi kalau dulu itu kan lebih ke kayak harus paham materinya tuh ini. Cuma fokus ke konten. Kalau sekarang itu berbasis kompetensi, jadi udah ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya kan. Kemudian di rapotnya juga udah ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau dulu itu kan cuma yang keterampilannya kan nggak ada kan. Kalau nomor 5 prinsipnya adalah dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Kemudian nomor 6 dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi contohnya misal anak itu melihat benda itu sebagai titik. Tapi ada juga yang itu tuh bola. Nah, jadi tergantung anak itu ngelihatnya dari mana. Kalau ngelihatnya dari jauh ya kelihatannya cuma titik doang. Kalau dekat bisa jadi kelihatan bola, ya kan? Jadi kebenarannya nggak cuma jawaban tunggal. Kemudian nomor 7 dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aktif. Udah jelas banget kalau dulu itu lebih ke intinya ke pengetahuan, dijelasin dan sebagainya. Kalau sekarang itu ya berarti apa yang kamu pelajari itu ya bisa diterapkan, bukan cuma istilahnya kayak teori gitu loh. Kemudian nomor 8, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal hard skill dan keterampilan mental soft skill. Nomor 9, pembelajaran yang menguatkan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat ini ya. Ini sepanjang hayat. Kemudian pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ingarso sung tulodo, membangun kemauan ingmatio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tuturi Handayani. Ininya semboyan yang Ki Hajar Dewantara itu kan. Nomor 11 yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi nggak harus di sekolah aja ya kan, dimanapun siswa bisa belajar. Nomor 12 pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Jadi belajar di mana aja, dengan siapa aja. Kemudian yang nomor 13 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya atau ICT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-14 pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Jadi mereka tetap intinya dapat pelayanan. Nomor 11, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini tidak termasuk prinsip pembelajaran. Yang disarankan adalah titik-titik. Oke, yang A, pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. Di sini ya, aplikatif udah disebutkan. Iya, siswa belajar lebih dari satu sumber. Jelas, iya kan? Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang C, pembelajaran bertumpu pada budaya global. Ini enggak ya, jadi jawabannya itu yang C. Yang D, penggunaan ICT, intinya TIK, dalam proses pembelajaran itu iya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Soal nomor 12, klarifikasi, meminta peserta didik memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari titik-titik.
Ini adalah bagian dari teknik pertanyaan pelacak. Jadi kan ada pertanyaan dasar, ada juga pertanyaan lanjutan. Kalau pertanyaan dasar kan misalnya, apa yang kamu amati? Misal sedang mengamati gambar, gitu kan. Kalau pertanyaan lanjutan, khususnya yang pertanyaan pelacak, itu apa aja? Yang pertama adalah klarifikasi. Misalnya siswa itu menjawab pertanyaan, nah guru itu bisa tanya lagi, coba bisa dijelaskan sekali lagi nggak, kayak untuk klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah meminta peserta didik memberikan alasan. Misalnya peserta didik itu udah jawab, kan guru ngasih pertanyaan, peserta didik jawab, kemudian guru bisa lagi tanya, kenapa kamu jawab kayak gitu? Itu adalah meminta peserta didik memberikan alasan. Kemudian yang ketiga adalah meminta kesepakatan pandangan. Misalnya salah satu peserta didik itu udah menjawab, guru itu bisa tanya lagi, coba teman-temannya siapa lagi yang sependapat sama si A, atau setuju atau enggak sama pendapatnya A. Kemudian selanjutnya adalah meminta ketepatan jawaban. Bisa dilakukan dengan guru itu bertanya, coba jelaskan lagi, misalnya jawabannya itu kurang tepat gitu ya. Intinya biar memancing siswa itu lebih menjelaskan dengan tepat. Atau bisa juga meminta siswa lain untuk menjawab. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta jawaban yang lebih relevan. Intinya ya meminta siswa untuk menjawab lagi. Kemudian bisa juga dengan meminta siswa menyebutkan contoh. Karena siswa udah menjawab, nah guru bisa tanya, contohnya apa atau aplikasinya apa. Kemudian yang terakhir adalah bisa dengan meminta jawaban yang lebih kompleks. Misalnya, bisakah kamu jelaskan dengan kata-kata yang intinya lebih lugas, lebih mudah? Berarti ini udah jelas ya jawabannya itu yang A, teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan oleh guru. Soal nomor 13, keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah definisi dari titik-titik. Di sini ada keterampilan berpikir ya. Yang A, creativity bukan ya. Kreativitas itu intinya mengarah ke pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral, menyebar ya. Intinya ini, berarti bukan kan? Kalau yang collaboration itu ya berarti mengarah ke kerjasama. Communication itu mengarah ke mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Intinya komunikasi. Critical thinking itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Sebenarnya kita bisa ambil dari kata kuncinya ya, di sini memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Kira-kira di antara yang ini yang paling memungkinkan itu yang mana? Otomatis yang D. Soal nomor 14, belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, Tondik, itu belajar adalah terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Intinya kayak pembentukan hubungan ya, asosiasikan hubungan. Berarti otomatis jawabannya itu yang A, ya kan? Di sini ada kata kuncinya, intinya hubungan stimulus respon. Kalau yang Ausubel itu belajar bermakna, ya kan? Siswa itu bisa mengkaitkan informasi baru pada pengetahuan yang dimilikinya. Kalau Bandura itu ke teori belajar sosial, menurut Bandura itu adalah orang itu bisa belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Kalau Skinner itu intinya belajar itu bisa dikontrol melalui proses operant conditioning. Intinya kalau di Skinner itu juga ada yang reinforcement dan punishment. Soal nomor 15, konsep penting dalam teori belajar Vygotsky adalah titik-titik. Wah, teman-teman udah bisa pasti nih, yang mana nih jawabannya? Betul sekali, jawabannya itu adalah yang B, scaffolding dan zone of proximal development atau ZPD. Jadi kalau di Vygotsky itu ada 3 konsep yang penting. Yang pertama itu hukum genetik tentang perkembangan. Itu intinya perkembangan seseorang itu melalui 2 tataran sosial dan tataran psikologis. Tataran sosial itu adalah
tempat terbentuknya lingkungan sosial. Intinya ini lingkungan sosial. Kalau tataran psikologis itu dari dalam dirinya orang itu. Konsep yang kedua itu adalah zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development (ZPD), yaitu jarak atau batas antara level perkembangan aktual dan level perkembangan potensial. Perkembangan aktual itu intinya anak itu bisa memecahkan masalah itu secara individu, memecahkan sendiri. Kalau yang potensial itu intinya anak itu bisa memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya yang lebih mampu. Kalau kita gambar, ini zona aktual ya di dalam ini. Nah, ini itu zona potensial. Nah, batasnya ini atau jarak antara kedua ini itu adalah zona perkembangan proksimal. Dan yang ketiga itu adalah mediasi. Mediasi itu ada mediasi semiotik dan scaffolding. Kalau mediasi semiotik itu intinya gini, misal anak itu belum bisa, kan harus dibantu. Nah, dibantu oleh orang yang lebih paham, tapi menggunakan sesuatu yang belum ada. Jadi orang itu tuh membuat sendiri. Ini yang gitu. Lambang itu dibuat oleh orang yang lebih paham. Kalau yang scaffolding itu intinya, misal anak A ya, belum paham. Nah, nanti kan dibantu oleh orang dewasa atau orang yang lebih mampu. Tapi dalam membantu itu pakai sesuatu yang sudah ada. Jadi yang bantu itu nggak nyiptain yang baru, intinya gitu. Di sini kalau kata-katanya gini ya, orang yang lebih kompeten atau dewasa membantu orang lain memahamkan sesuatu yang di atas perkembangan kognitif aktualnya menggunakan lambang yang sudah ada di lingkungan. Maksudnya di atas perkembangan kognitif aktualnya itu di atas perkembangan kognitif anak ya kan, karena apa sih ya, anak itu ada masalah tapi di atas perkembangannya, jadi lebih sulit dari tahap yang seharusnya. Otomatis kan harus dibantu oleh orang dewasa atau yang lebih mampu. Nah, dalam membantu itu orang dewasa itu menggunakan sesuatu yang emang udah ada di lingkungan, jadi nggak menciptakan yang baru. Soal nomor 16, pembelajaran yang bermakna mendorong peserta didik untuk lebih ... Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru itu harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Intinya kalau belajar bermakna itu ya mendorong peserta didik untuk lebih memahami. Jawabannya itu yang A. Kalau paham ya berarti bermakna, intinya gitu. Soal nomor 17, bahan ajar yang dibuat ringkas bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan KD dan materi pelajaran yang akan dilakukan dalam KBM. Yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah ... Yang mana nih teman-teman? Di sini kita bisa ambil kata kuncinya, intinya ringkas. Kemudian dari beberapa literatur. Intinya yang sesuai dengan KD. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, handout itu adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap KD dan materi pokok yang akan diajarkan kepada siswa. Intinya di sini kalau handout itu ringkasan ya, dan sumbernya dari beberapa literatur. Oke, berarti jawabannya udah jelas banget, pasti yang A, handout. Kata kuncinya ini ringkas, sumbernya beberapa literatur. Kalau yang B, bahan ajar non-cetak itu bisa audio, video, dan sebagainya. Kalau bahan ajar cetak ya modul, handout, LKS itu termasuk bahan ajar cetak. Kalau modul itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Intinya ini buku ditulis biar mandiri. Kemudian kalau LKS, lembar kerja siswa, ya otomatis pasti lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Isinya itu petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Misalnya kalau LKS itu kan biasanya ke kayak petunjuk praktikum dan sebagainya gitu kan. Soal nomor 18. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami kemampuan dan potensi
yang ada di dalam dirinya adalah fungsi kurikulum sebagai titik-titik. Fungsi diagnostik itu yang gimana? Itu intinya kurikulum itu bisa mengarahkan dan membantu siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensinya dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi kalau yang fungsi diagnostik intinya atau kata kuncinya ya biar tahu kekuatan dan kelemahan, biar tahu potensinya. Nah, otomatis berdasarkan soal ini jawabannya pasti yang A, karena di sini kan ada kata kuncinya, membantu peserta didik memahami kemampuan dan potensi di sini. Udah ada kata kuncinya. Kemudian kita bahas kalau yang B, fungsi pemilihan. Jadi intinya kurikulum itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ini udah ada kata kuncinya, pemilihan berarti memilih. Memilih apa? Program belajar. Kalau yang C, fungsi persiapan, itu artinya kurikulum itu membantu untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke pendidikan berikutnya. Jadi intinya mempersiapkan siswa untuk ke pendidikan berikutnya. Kalau penyesuaian itu artinya mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Udah ada kata kuncinya, kalau penyesuaian ya berarti membantu siswa menyesuaikan. Ada fungsi kurikulum yang lain yaitu fungsi integrasi. Kurikulum itu mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Karena siswa itu kan bagian dari masyarakat ya kan. Intinya membentuk kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Pribadi yang utuh itu maksudnya biar dia bisa berintegrasi dengan masyarakat di sini. Kemudian yang terakhir ada fungsi diferensiasi. Diferensiasi, different itu artinya kan berbeda ya, perbedaan. Jadi di sini maksudnya kurikulum itu mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, baik perbedaan fisik maupun psikis. Soal nomor 19, perhatikan pernyataan berikut ini. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas PTK menurut Kemis dan Taggart adalah titik-titik. Nah, menurut Kemis dan Taggart itu pada setiap siklus itu ada 4 langkah. Yang pertama perencanaan. Habis direncanakan berarti tinggal dilaksanakan. Observasi di sini biasanya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan, yaitu mengobservasi siswanya maupun gurunya. Dan yang selanjutnya atau tahap keempat yaitu refleksi. Refleksi serta pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu maksudnya nanti untuk siklus berikutnya itu akan apa aja tuh, bakal gimana, apa yang akan dilakukan, itu maksudnya. Berarti kita urutin aja. Yang di sini yang pertama otomatis merencanakan ya. Ini adalah yang pertama. Setelah itu baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan diamati ya atau bersamaan dengan pelaksanaan. Dan yang terakhir itu adalah refleksi. Berarti 3, 4, 1, 2. Jawabannya itu yang C. Soal nomor 20. Berikut adalah peranan dari kurikulum kecuali titik-titik. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, peranan kritis dan evaluatif itu intinya kurikulum itu nggak cuma mewariskan atau mentransmisikan nilai dan budaya, tetapi juga bisa digunakan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Intinya bisa sebagai filter atau kontrol sosial. Di sini kritis dan evaluatif ini ya, menilai dan memilih. Kalau konservatif itu artinya kan kayak menjaga gitu kan, memelihara. Ya intinya gitulah. Nah, di sini itu artinya sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada siswa. Intinya mentransmisikan itu kan untuk menjaga gitu kan. Ya, ini gitu. Kalau yang peranan kreatif itu intinya kurikulum itu mampu mengembangkan sesuatu yang baru
kreatif ya di sini. Sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kata kuncinya kalau kreatif ya berarti sesuatu yang baru di sini. Nah, setahu aku itu kalau peranan kurikulum ya cuma ada 3 ini. Kenapa jawabannya yang C? Aku juga agak bingung ya. Mungkin teman-teman tahu alasannya bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, demikian video untuk pembahasan tryout 3 dari APKS PBPGRI. Semoga video ini tuh bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, teman-teman yang belum gabung di grup Telegram bisa gabung, linknya ada di deskripsi video. Yang baru lihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.